disembuhkan oleh ahli spiritual Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa sih masih percaya sama dukun? Kita punya Allah, Bu. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran. Itu semua yang bisa nyembuhin penyakit kita, Bu. Bapak harus kembali ke jalan yang benar. Gak bisa kayak gini lagi, Bu. Alah, bosan dengar kamu ceramah. Kamu belum kaya aja, dan sok nasehatin orang. Oke? Bu, Bapak itu harus bertaubat, Bu. Aku mohon, nasihati Bapak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, Bu. Bu, udah, Bu. Keluar. Allahu la ilaha illa huwa la yuqayyum. Takusuhu syinatu wa la nawm. Begini. Ini reaksi tubuhnya. Ada energi yang telah menolaknya. Nanti juga sembuh. Kesian suami saya, Pak. Kamu masih Kamu harus membayar dengan semua ini. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua hamba-Mu. Tidak. Jangan sholat dekat-dekat Bapak. Nanti dia marah. Lebih baik kamu di rumah lakuin ritual. Aku udah gak mau ngelakuin itu lagi. Lebih baik Bapak segera taubat. Bapak baca istighfar. Biar Bapak bisa sembuh. Kalau kamu tidak suka, kamu pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pengen nyelamatin Mbak Ida deh sebenarnya. Mbak Ida tapi udah punya modal sendiri sih, benteng yang kuat. Dan itu nggak punya, di semua orang tuh nggak punya ya. Ini juga pelajaran bagi kalian juga, seorang partisipan yang akan saya pilih. Bahwa orang yang punya modal kuat imannya, keyakinannya, kepercayaannya sama agama, dan kepercayaan diri, itu mau masuk, susah. Tolong Pak, jangan Pak. Tolong Pak. Pak, tolong Pak. Jangan Pak, ya Allah. Bapak tolong. Pak. Ya Allah. Pak, tolong Pak. Aduh. Satu persatu barang-barang kita akan habis kalau Ibu tetap main dukun, Bu. Kamu mikir ya? Uang dari mana kita buat biaya hidup? Ya jual-jualin barang berharga lah. Emang kamu bisa kasih uang buat Ibu? Astagfirullahaladzim, Bu. Bapak itu masih punya toko sembako dan kita masih punya kebun berhektar-hektar, Bu. Emang kita nggak bisa ngelola itu? Kebun kamu bilang. Hampir 1 hektar kebun itu semua udah kena hama. Dan sekarang, Ibu mau jual toko sembako buat bayar utang bapak kamu waktu di rumah sakit. Ibu juga mau bayar buruh, toko pupuk, dan toko bibit. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu pasti main dukun terus kan, Bu? Uang itu nggak bakal cepat habis kalau Ibu nggak main dukun, Bu. Kurang ajar kamu ya. Ibu udah berani nampar aku, Bu. Jangan mentang-mentang saya bukan ibu kandung kamu, terus kamu bisa seenaknya di hidup saya. Saya juga punya hak di peninggalan bapak kamu. Ambil, Bu. Ambil semuanya. Aku nggak akan pernah sudi untuk menyentuh harta haram itu. Allah bisa kasih kita harta yang halal, Bu. Ida mau kemana kamu? Bu, apa sih? Aku mau ke kota. Aku mau ke rumah Mbak Tari, aku mau cari kerja. Gak bisa. Kamu harus tetap tinggal di rumah ini.
Bapak kamu berpesan waktu di rumah sakit, kamu harus tetap di sini. Karena nanti malam, kamu kembali meneruskan ritual bapak kamu. Kalau kayak kita tuh bisa celaka. Aku nggak peduli, Bu. Seharusnya ibu yang ngadain pengajian malam ini. Lepasin, Bu. Ida! Jangan pergi, Ida! Saya turut prihatin dengan semua ini, Ida. Memang, sejak kamu kecil, saya sudah melihat kejanggalan yang ada di keluarga kamu. Dan saya tidak menyangka, ternyata almarhum bapak kamu bersekutu dengan jin. Dan itu dosa yang sangat besar, Ida. Iya Pak Ustadz. Dan yang saya sayangkan adalah di akhir usianya bapak saya tidak mau bertaubat Pak Ustadz. Saya sedih sekali Pak Ustadz. Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita semua. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah menyelamatkan keluarga kamu yang lain dan diri kamu sendiri agar kamu tidak mendapat azab dari Allah. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz, tolong bimbing ibu saya. Saya nggak mau sampai ibu saya seperti bapak saya. Iya, saya tidak menyangka. Padahal Ibu Santi itu selama ini sering memberikan donasi-donasi untuk masjid dan kerap hadir di ceramah-ceramah masjid. Ternyata selama ini beliau bersekutu dengan dukun-dukun. Iya Pak Ustadz. Ibu saya itu melakukan itu karena ingin menutupi dirinya. Apa? Mau pengajian di rumah saya? Iya, Bu. Bu Santi kan sering nyumbang di masjid. Kenapa sih rumahnya nggak pernah dijadikan tempat ngaji? Kan berkah, Bu. Apalagi suaminya baru meninggal. Iya kan Ibu-Ibu? Iya, betul. Gimana Bu? Pada maghrib kami akan mulai pengajian di rumah Ibu ini. Ida, jangan harap kamu bisa pergi. Ada apa Bu? Kamu jangan sok suci ya. Kamu kan yang panggil Pak Ustadz untuk pengajian di rumah ibu. Kamu sengaja yang mau malu-maluin ibu. Gak Bu. Aku itu cuma mau ibu taubat. Aku mau bersihin rumah kita. Terlalu banyak hal-hal buruk di rumah kita Bu. Kamu mau atur ibu, tapi kamu sendiri susah diatur. Sekali aja Bu. Kita ngadain pengajian di rumah. Kita coba dulu Bu. Oke, ibu akan terima mereka mengaji di rumah. Tapi ibu ada satu permintaan. Permintaan apa Bu? Kamu jangan pergi, tapi kamu harus ikut ibu. Ayo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sepertinya kita nggak bisa lanjutkan pengajian ini deh Pak Ustadz. Lagian, bisa sih gelap-gelapan baca Al-Quran. Gini Pak Ustadz semuanya. Aku ambil lilin dulu, kita lanjutin pengajiannya. Ya. Sebenarnya banyak dari jamaah yang sudah hafal beberapa surat Al-Quran Bu Yanti. Jadi tidak masalah kalau mati lampu ataupun tidak. Iya Pak Ustadz, kalau Yasin mah kita hafal. Oh ya sudah, kalau begitu Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan membaca Al-Qurannya ya, surah Yasin. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ida, sini mama bantu. Iya Bu. Ya mati. Bu, pinjamnya buat nyalain. Udah nyala. Yaudah ya Bu. Sadaqallahul azim. Ayo silakan dimakan dan diminum. Ayo silakan. Ayo. Lebih baik kita menunggu Naida saja. Saya kan nyonya rumah. Ngapain nunggu Ida? Mohon maaf Bu, Naida kemana ya? Mana saya tahu. Ambil lilin aja lama banget. Oh ya sudah kalau begitu saya mohon izin ke toilet sebentar ya Bu ya. Oh ya, silakan aja Pak Ustadz. Terus belok kiri. Oh ya baik. Pak, silakan dimakan ayamnya. Lah, kok ayamnya hilang? Iya, padahal kita belum ambil, tapi udah nggak ada ya. Ibu-ibu ini gimana sih?
Itu loh ibu itu yang makan. Bu, nggak ada yang makan kok. Aduh. Itu tuh. Tuh dia yang makan. Ya Allah, airnya pada keluar berantem. Astagfirullahaladzim. Naida dalam bahaya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni massani syaitanu binusbi wa 'adzab. Wa qur rabbi a'udzu bika min hazamatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Naida, almarhum bapak kamu semasa hidupnya dia telah menyembah jin dan sekarang arwahnya telah menjadi budak jin tersebut. Dasar pengacau! Apa yang kalian lakukan di sini? Bu Santi, saya mohon Bu Santi bisa sadar karena kondisi rumah Bu Santi sekarang sudah tidak baik lagi. Pak Ustadz, sudah cukup saya izinkan kalian mengaji di sini. Aku mohon Bu, izinin Pak Ustadz buat bersihin rumah kita. Aku mohon Bu. Ibu sudah punya yang lebih canggih, yang bisa lindungi dan bisa buat ibu lebih kaya. Mulai sekarang mendingan Pak Ustadz keluar dari sini. Ini golongan yang aktif, jadi bukan yang pasif, jin. Dia akan menyerang siapapun yang lemah, yang termasuk kamu. Dan golongan bentuk merah seperti ini bisa seperti yang terjadi yang udah-udah. Pohon tersambar petir, kemudian menimpa ibu kamu. Ini gak wajar loh. Dalam otak saya tidak make sense. Dia mencoba menyerang siapapun yang menentang di bumi ini, di keluarga kamu. Tapi satu hal yang saya hargain sama kamu harus, ya kamu kuat sekali loh imannya. 1-199%. Tapi namanya manusia ada jiwa rasa takut ya. Untung ya, kamu tidak takut sampai gimana-gimana. Kontrol terus nafas kamu dan kontrol terus dan doa-doa kamu harus lebih kuat. Siapa ya? Mbak, Siapa Mbak? Itu ada tamu ketuk pintu. kamu dengar? Aku nggak dengar apapun. Kalian berdua ini tentang Laika Semara. Sampai nggak dengar ketukan pintu. Udah. Nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin, Bapak. Bapak nggak mungkin. Tari, Mbak Tari. Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak Tari. Mbak Tari. Sudah, kamu lepasin bayangan bapak kamu itu. Yang kamu pikirin bagaimana kelahiran anak kita ya. Mbak Tari, tehnya aku taruh sini ya. Udah Mbak Tari, gak usah ngelamun terus. Lebih baik Mbak Tari zikir ya.